Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lia di Generasi Peduli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai life skill. Apa sih itu life skill? Life skill atau kecakapan hidup adalah suatu kemampuan untuk perilaku adaptif dan positif yang memungkinkan manusia untuk secara efektif menghadapi tuntutan dan tantangan hidup. Nah, pada kesempatan kali ini life skill terbagi menjadi 10 ruang lingkup. Lia akan menjelaskan secara singkat mengenai 10 ruang lingkup ini. Untuk materi lebih lengkapnya kalian bisa langsung baca di modul yang Lia berikan ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Setiap orang perlu mengenali dirinya lebih dalam, karena jika seseorang mengenali dirinya sendiri dengan baik akan mempermudahnya dalam menjalani suatu kehidupan dan membuat perencanaan. So, yang kedua ada mengelola emosi. Nah, jadi di sini emosi manusia sebenarnya tidak hanya berada pada lingkup kemarahan atau amarah, kan tetapi seperti senang, sedih, bahagia itu juga termasuk emosi teman-teman. So di sini bagaimana cara kita mengelola emosi kita dengan baik agar memberikan impact yang positif. Misalnya kita lagi gagal terus kita sedih, nah maka kita harus bisa mengelola emosi tersebut agar bisa memberikan impact yang positif. Selanjutnya ada berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk membantu kita pada saat melihat sebuah masalah yang lebih dalam. Nah, jadi berpikir kritis itu yang pertama adalah memikirkan tentang topik atau masalah dengan cara yang objektif dan kritis. Objektif ya teman-teman, bukan subjektif. Yang kedua adalah mengidentifikasi argumen yang berbeda yang ada dalam kaitannya dengan masalah tertentu. So kita juga harus mengidentifikasi ya teman-teman, karena berbicara tanpa ilmu itu suatu hal yang sia-sia teman-teman. Yang ketiga adalah mengevaluasi suatu sudut pandang untuk menentukan seberapa kuat dan validnya suatu argumen. So, ketika kita berada pada lingkup perdebatan, misalnya debat dalam artian lomba debat ya teman-teman, bukan perdebatan debat kusir, bukan. Kita harus memahami dulu nih dari sudut pandang pihak pro ataupun pihak kontra. Nah, bagaimana cara kita bisa berpikir kritis itu? Kita harus menguasai dulu nih materi yang dibawakan oleh lawan bicara. Selanjutnya adalah membuat keputusan. Nah, jadi di sini kita langsung saja ya cara membuat keputusan yang baik. Yang pertama adalah selalu tanyakan kepada dirimu sendiri, mengapa aku membuat keputusan ini? Hal ini supaya kamu tidak lupa pada tujuanmu sebenarnya ketika membuat keputusan. Yang kedua adalah sadari kesalahan sistematis dalam berpikir yang mempengaruhi keputusan dan penilaian. Nah, hal ini terjadi karena keterbatasan otak kita untuk menyediakan informasi yang penting dalam suatu waktu secara bersamaan. Yang ketiga adalah lakukan riset untuk mengembangkan pilihan yang kamu punya, tapi pastikan jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Selanjutnya adalah hubungan interpersonal. Nah, yang pertama interpersonal ini adalah hubungan dalam diri antara sesama manusia. Yang pertama adalah keterbukaan. So, kita harus terbuka ya teman-teman. Dalam artian di sini terbuka bukan berarti kita harus oversharing mengenai masalah pribadi kita kepada orang lain, akan tetapi kita harus terbuka mengenai informasi apa yang ingin kita sampaikan, bereaksi secara jujur atas respon yang diberikan oleh lawan bicara kita. Selanjutnya adalah empati. Nah, di sini empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang itu. Jadi kita juga harus memahami orang lain ya teman-teman. But kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sikap saling mendukung. Nah, saling mendukung ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang efektif. Selanjutnya adalah sikap positif. So, ketika kita mempunyai hubungan interpersonal dengan rekan lain, kita harus memberikan sikap yang positif agar impact-nya pun juga nanti akan positif. Dan selanjutnya terakhir adalah kesetaraan. Nah, kesetaraan di sini maksudnya adalah kita tidak bisa membandingkan
orang yang berbicara dengan kita. Maksudnya semua yang ada di lingkup hubungan interpersonal kita, di lingkup komunikasi kita itu sama rata. Artinya tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang dijatuhkan, semuanya setara. Selanjutnya adalah empati. Nah, di sini empati, seseorang itu dapat menghargai orang lain dengan lebih baik, memanusiakan manusia, menghindarkan orang melakukan tindakan diskriminasi, judgmental, serta intoleransi terhadap orang lain. Nah, sikap empati juga mengajarkan orang untuk saling mendukung dan membantu sebagai sesama serta menghargai perbedaan. Cara sederhana untuk meningkatkan empati yang pertama adalah fokus kepada emosi yang ditujukan orang lain. Tanya diri kamu pertanyaan seperti apa sih yang sedang kamu rasakan, seperti apa hari kamu. Nah, yang kedua, belajar untuk menjadi active listener dengan memberikan orang lain menyelesaikan kalimat atau argumen dan opininya tanpa harus memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga adalah coba pahami keadaan emosional dan motivasi mereka dari pernyataan yang dilontarkan. Apa pengalaman hidup yang mereka lalui yang membuat mereka memiliki pola pikir tersebut. Yang keempat adalah lakukan kontak mata, karena dari kontak mata ini kita bisa melihat emosi seseorang dengan jelas melalui kontak mata ya teman-teman. Melakukan kontak mata selama percakapan juga bisa membuat kamu terlihat sebagai orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya yang kelima adalah utarakan opini dan perasaan kamu dengan baik tanpa judgmental. Nah, seringkali kita nggak sadar nih kalau kita sering menemukan persamaan dengan orang lain lewat perasaan-perasaan jujur yang terlontar dalam setiap percakapan. Selanjutnya adalah komunikasi efektif. Nah, di sini komunikasi efektif terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah saling menghargai, tidak saling menjatuhkan. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah dapat dimengerti, artinya dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Nah, selanjutnya adalah kejelasan. Kita harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah rendah hati atau humble. Nah, berarti sikap rendah hati itu cerminan dari kita, cara kita menghargai orang yang kita ajak bicara. Selanjutnya adalah mengatasi stres. Nah, buat teman-teman, aku yakin banget semua orang pasti pernah merasakan stres. Sebenarnya stres sangat wajar dialami oleh semua orang, namun perlu dikelola agar stres menjadi pemicu produktivitas. Nah, menemukan tempat cerita, melakukan hal yang menyenangkan, dan menerapkan pola hidup yang sehat bisa menjadi cara menghindari stres. Buat teman-teman yang lain juga mungkin ada beberapa hal yang dapat menghindari kalian dari stres ini atau mengobatinya. Tidak hanya berbicara kepada orang yang dipercaya atau healing, bahkan ada yang biasanya ngaji atau lebih mendekatkan diri kepada Allah, juga sedang memberikan afirmasi yang positif, dan masih banyak lagi nih teman-teman. Selanjutnya adalah berpikir kreatif. Nah, jadi berpikir kreatif ini merupakan kemampuan berpikir yang mengajarkan kita untuk mempunyai banyak pilihan dalam menjalani kehidupan. Bukan hanya apa yang secara umum atau mainstream, yaitu mengajarkan kita untuk mempunyai ide out of the box. Nah, misalkan nih kita mempunyai satu rencana yang setelah diimplementasikan ternyata gagal, kita mencari jalan lain. Ada plan A, plan B, plan C. Selanjutnya ada memecahkan masalah. Nah, jadi memecahkan masalah adalah suatu sikap bagaimana cara kita bisa mendapatkan solusi atas masalah yang kita hadapi. Tahap-tahap memecahkan masalah adalah yang pertama, identifikasi masalah. Jadi apa sih penyebab masalah ini terjadi, faktornya apa aja. Nah, yang kedua adalah memberikan atau mencari tujuan dari pemecahan masalah kita. Kira-kira tujuannya mau kemana? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mencari solusi. Mencari solusi tanpa mengungkit-ungkit permasalahan lagi, tapi kita harus lebih ke solusinya dulu. Selanjutnya yang keempat adalah evaluasi. Nah, jadi perlu adanya evaluasi bagi apa yang sudah kita jalankan, apakah memang memberikan impact yang positif, apakah permasalahannya selesai atau tambah rumit nih. Nah, itu tadi adalah 10 ruang lingkup mengenai pembahasan life skill. Di sini Lia pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi.